Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Fisika Mudah bersama Pak Anang Rifai. Anak-anak, pada video kali ini Pak Anang mau melanjutkan fisika kelas 12 versi yang baru, yakni masih membahas tentang hukum 2 Kirchhoff. Kalau bahasan sebelumnya Pak Anang membahas tentang hukum 2 Kirchhoff 1 loop, dan hari ini nanti Pak Anang akan membahas hukum 2 Kirchhoff untuk 2 loop, ya. Hukum 2 Kirchhoff untuk 2 loop. Nah, pada saat pembahasan sebelumnya kan saya jelaskan 3 video. Yang ketiga adalah dikaitkan dengan daya. Ini nanti dayanya langsung saya masukkan sekarang, gitu ya. Sehingga nanti pada yang dihubungkan dengan hukum Kirchhoff 2, hukum 2 Kirchhoff. Nah, sementara nanti video berikutnya nanti Pak Anang akan bahas tentang konsep tentang utamanya di daya, ya, soal-soal berkaitan dengan daya yang sering dipakai baik yang di skala SMA atau UNBK atau nanti skala masuk perguruan tinggi, ya. Jadi SNMPTN, SBMPTN, ya, SBMPTN, ya. Jadi begitu, ya. Nah, baik anak-anak. Sekarang saya akan memulai untuk 2 loop itu langsung ke soal, karena memang materinya sama. Jadi kalau konsepnya sama dengan yang sebelumnya, yang 1 loop, cuma pengembangan soalnya nanti yang 2 loop beda cara mengerjakannya, ya. Saya ambil 1-2 contoh soal nanti, ya, langsung, ya. Tapi yang sekarang saya ambil yang tipenya untuk SMA, jadi UNBK tahun 2017. Jadi kalau UNBK berarti kan ujian nasional, ya, skalanya masih belum persiapan masuk perguruan tinggi, ya. Nanti yang kedua nanti saya ambilkan soal yang skalanya untuk masuk perguruan tinggi, jadi masuk PTN itu nanti yang kedua saya ambilkan SBMPTN tahun 2020, ya. Baik, yang pertama, soal yang pertama saya bacakan, ya. Perhatikan rangkaian listrik pada gambar berikut. Besar daya pada hambatan 4 ohm adalah. Anak-anak, sudah saya pindahkan gambarnya di sini. Gambarnya seperti ini, ya. Jadi UNBK 2017. Sekarang kalau yang ditanyakan adalah berapa P, ini daya, ya. Daya di R3 4 ohm. Anak-anak, pada tahun yang lalu, Pak Anang sudah membahas tentang konsep energi dan daya listrik. Nanti bisa dicek, dilihat, ya, di sana tentang energi dan daya listrik. Daya listrik itu rumusnya adalah ini, I kuadrat R. Sebenarnya rumusnya banyak, bisa V kuadrat per R, gitu, ya. Bisa V kali I, bisa I kuadrat R. Namun, kalau dihubungkan dengan hukum 2 Kirchhoff, maka yang paling pas menggunakan yang ini, I kuadrat R. Kenapa? Karena biasanya daya yang dicari itu yang berada di hambatan tertentu seperti ini. Daya di R 4 ohm di sini. Berapa daya di sini, gitu, ya. Nah, kalau berapa daya di sini, tinggal kalau kita tahu arus yang mengalir, I-nya otomatis dayanya dapat, gitu, ya. Makanya anak-anak, yang kita gunakan adalah ini. Berarti kita menentukan berapa arusnya. Nah, untuk mencari berapa arusnya, ini pakai konsep hukum 2 Kirchhoff. Baik. Nah, di sini karena di sini ada sumber tegangan, ada loop 1 di sini, ya. Saya anggap di sini semuanya 1, sumbernya 1, R-nya R1, ya. Kemudian yang di sini, ya, ini semuanya 2, sumbernya 2, R-nya R2. Ya, saya tambahi dari soal di situ pakai memudahkan nanti menjelaskan. Terus yang tengah ini adalah R3, ya, R3. Jadi yang ini adalah 1, kawat ini. Terus kawat ini adalah 2. Nah, kemudian kawat ini adalah 3. Nah, caranya seperti itu. Pertama kali menentukan di mana gerakan dari I1, I2, I3. Berarti I1 adalah di sini. Nah, ini adalah I1, keluar dari sini positif kan, negatif, keluar dari positif, ini adalah I1. Tapi gerakan I1 hanya sekian, ini I1. Nah, saya tuliskan adalah I1. Kemudian yang kedua, karena di sini E2, maka juga keluar arus ke sana, ya.
maka yang ke arah sini adalah I2. Nah, ingat, I2 berlaku dari sini sampai sini. Nah, akhirnya kemudian akan terjadi masuk ke ketiga, ya. Di sini berubah jadi I3. Nah, ini adalah I3. I3. Nah, cara menentukan arahnya, kalau arusnya dari sini ya positif ya, mesti arahnya demikian. I1 harus begini, jangan sampai ke sana. Kenapa? Karena arus keluar dari positif menuju negatif, jadi ke sana. Nah, ini I1. I2 juga begitu, ini ke sana. Nah, bayangkan kalau ini adalah percabangan, ini masuk percabangan, ini masuk percabangan, maka ini mesti keluar percabangan. Dan ini I2 dan I1 bergabung menjadi I3. Makanya pertama kali persamaan yang bisa kita buat adalah bahwa I3 itu sama dengan I1 ditambah I2. Nah, ini yang pertama kali. Nah, nanti kalau menjumpai ini, ketika seperti ini, maka ini jangan sampai diem begini aja, harus dilanjutkan, terserah pilih mau I1 boleh, I2 boleh. Ya, di sini dilanjutkan I1 aja ya. I1 sama dengan berarti I3 min I2. Ini yang dikatakan persamaan satu. Saya beri tanda persamaan satu biar nanti akan mudah untuk menjelaskannya, karena nanti ada persamaan 2, persamaan 3, persamaan 4. Ya, ini yang menyebabkan agak rumit dua loop itu di sini. Nah, ingat ya. Untuk pertama kali gunakan hukum 1 Kirchhoff bahwa I masuk sama dengan I keluar. Yang masuk I1, I2, yang keluar I3. Jadinya begini. Namun jangan dihentikan di sini. Ya. Terserah, anak-anak bisa pilih mau I1 yang dipakai atau I2 yang dipakai. Kenapa? Karena memang yang kita cari adalah I3. Ya, I3-nya harus muncul di persamaan ini. Nah, karena nanti akan dimasukkan ke persamaan berikutnya. Kalau tidak begini, nanti I3-nya hilang. Nggak bisa kita cari. Oke ya. Baik, selanjutnya kita tentukan loop. Loop kita buat, upayakan menyebabkan arusnya itu positif. Jadi searah dengan gerakan arus. Kalau gerakan arusnya demikian, maka loopnya seperti ini. Nah, ini adalah loop 1. Ya, loopnya nggak usah tulis ya. Nah, satunya aja, loop 1. Nah, karena di sini arusnya demikian, maka yang di sini loop 2-nya arahnya demikian. Ini adalah loop 2. Nah, itu harus diingat ya, jangan sampai keliru ya, karena kalau keliru arah juga akan menyulitkan, walaupun boleh aja dibolak-balik ya, tapi kalau tidak searah dengan gerakan arus nanti negatif, jadinya akhirnya bingung ya. Baik, nah kalau sudah dapat loopnya, baru kita buat setelah persamaan ini, maka untuk loop 1 ya, untuk loop 1 maka kita dapatkan gunakan biasa sigma E sama dengan min sigma IR. Ini di video sebelumnya, hukum 2 Kirchhoff ya. Nah, kita masukkan, coba lihat loop 1 gerakannya ini loop 1, ini gerakannya loop 1. Nah, dari gerakan ini maka kita bisa dapatkan sumbernya hanya satu yang dilewati. Dan ketika seperti ini, penjelasan di video sebelumnya, maka ini adalah min ya, menjumpai min dulu kan. Nah, jadi menjumpai min dulu kan, ini adalah min, ini plus ya, sehingga kita tuliskan bahwa E nya adalah min, langsung aja ya, 8, menyingkat tempat ya. Baik ya, min 8 kemudian sama dengan, nah ketika mengerjakan ini gitu ya, karena nanti hambatannya lebih dari 1 ya, jangan lupa min dulu dalam kurung. Nah, gitu ya. Jangan lupa begitu. Min-nya karena hurufnya ada min. Baik, sekarang kita lihat di sini. I-nya bergerak mengenai R1. Maka di sini ada I1 kali R1. I1 kali R1. Langsung ke angkanya aja ya. Ya, jadi biar ringkes tempatnya terbatas. Jadi kalau I1 kali R1, maka hasilnya adalah 8I1. Nah, gini ya. Berikutnya,
ketika loopnya ke sini sampai di R3, maka di sini adalah I3 kali R3, I3 kali R3, I3 kali 4. Nah, jadi di sini ditambah 4I3. Nah, begini. Nah, sehingga min sama min bisa hilang ya. Jadi min sama min ini bisa hilang. Nah, hasilnya persamaannya tinggal 8 sama dengan 8I1 ditambah 4I2. Biar memudahkan menghitung dan tidak susah mikir, kita perkecil aja ini, boleh. Kita perkecil, jadinya saya bagi 2 semua, itu boleh. Ini menjadi 4 sama dengan, nah, 8-nya jadi 4I1 ditambah 4-nya jadi 2I3. Ini persamaan 2. Nah, hati-hati ya. Baik, setelah itu kemudian kita masuk ke loop 2. Loop 2. Nah, loop 2 ya, ingat ini rumusnya sama, yakni sigma E sama dengan min sigma IR ya. Nah, E yang dilewati sama kan? Nah, 8 juga. Maka di sini min 8 sama dengan min dalam kurung yang dilewati 8I2 ya. 8I2 kemudian sama plus 4I3. Nah, memang kalau skalanya untuk UNBK ya, UNBK itu biasanya masih lebih mudah. Nanti yang untuk untuk apa namanya SBMPTN ya, itu nanti lebih rumit ya, tidak seperti ini ya. Baik, sehingga yang persamaan ini pun juga begitu, kita coret ya. Nah, jadinya kita dapatkan bahwa di sini dibagi 2 juga biar gampang ya. 4 kemudian sama dengan 4I2. Nah, kemudian ditambah 2I3. Ini persamaan 3. Nah, sekarang karena tadi saya ngambil yang I1, maka kita lihat yang ada I1-nya mana? Ini enggak ada kan? Yang ada I1-nya ini. Maka kita lanjutannya adalah, perhatikan sini, persamaan 1 ya. Kemudian dimasukkan ke persamaan ini 2. Ya. Jadi gitu, atau substitusi ya. Nah, gampangannya dalam bahasa Indonesia dimasukkan gitu aja. Maksudnya ini dimasukkan ke sini. Nah, sehingga kita dapatkan persamaannya akan menjadi 4, tetap 4 ya, sama dengan 4 dalam kurung I1-nya diganti ini I3 kemudian min I2. Nah, begitu ya. Terus ditambah, nah, lanjutannya 2I3. Nah, hasilnya adalah 4 sama dengan 4I3 dikurangi 4I2 ditambah 2I3. Nah, ini 4I3, 2I3 dijumlah sama dengan 6. Jadi 4 sama dengan 6I3 min 4I2. Ini persamaan 4. Nah, ingat-ingat ya. Nah, pelan-pelan biar paham. Ini agak sulit ya. Persamaan 4. Oke. Nah, berikutnya sekarang ya, ada persamaan 4 dan persamaan 3. Ingat ya, harus sama. Ini I2, I3, ini I2, I3. Ini dieliminasi nanti ya. Caranya dimasukkan di sini. Saya tulis dulu untuk persamaan 4 ya. Persamaan 4 tak kalau di depannya. Ini adalah, nah, 4 sama dengan 6I3 min 4I2. Nah, ini ya. Terus persamaan 3-nya saya tuliskan di sini ya. 4 ya, sama dengan disamakan ya, I3-nya di depan, ini I3-nya tak taruh di depan ya. 2I3 kemudian plus 4I2.
Nah, sekarang caranya jangan sampai misalkan yang dieliminasi misalkan I3 harus muncul. Nah, sehingga yang dihilangkan adalah I2-nya yang harus dihilangkan. Ini kebetulan sudah pas ya, karena memang angkanya sama ya. Jadi nggak usah kemudian dirubah. Nanti kalau misalkan tidak sama, nanti yang satunya ini harus dikalikan, sehingga akhirnya yang mau kita hilangkan, dieliminasi itu harus angkanya bisa dicoret, dihabiskan. Nah, ini langsung bisa kita lihat. Kalau di sini ada min 4i, ini plus 4i 2, ini i2 bisa habis kalau dijumlah. Nah, gini ya. Kenapa? Karena ini min, ini plus. Kalau menjumlahi plus pakai min. Pokoknya menghilangkan salah satunya. Nah, kalau sudah kita masukkan di sini 4 tambah 4 8. Sama dengan 6i3 ditambah 2i3 8i3. Sehingga i3 sama dengan 8 bagi 8 kan? Nah, 1 ampere. Nah, begini. Kalau sudah tahu I3-nya 1 ampere, lah P-nya langsung bisa didapatkan. Jadi akhirnya P sama dengan I kuadrat R, R3 kan? Ini 3, ini I3. Jadi akhirnya adalah 1 kuadrat dikalikan 4. Nah, hasilnya adalah 4 satuannya watt ya. Daya itu satuannya watt. Nah, anak-anak, khusus yang seperti ini, perhatikan sini. Kalau ada susunan, biasanya yang muncul di skala untuk UNAS atau UNBK itu yang bisa ditrik ya, ada triknya. Kalau ini lihat, ini 8 ya. Ini 8. Lihat, ini 8, ini 8 kan sama kan? Nah, terus yang tengah separuhnya yang pinggir. Ini kan 4. Nah, saya ulangi lagi, kalau E dan R yang di atas ini podo ya. Kalau misalnya mau 10 ini misalnya 10 boleh, tapi ini juga harus 10 nah, gitu ya. Terus yang tengah itu separuhnya. Kalau ini 10 ini 5, kalau ini 8 ini 4. Gitu ya. Atau misalkan mau 4 ya boleh. Ini 4, ini 4. Ini 4, ini 4, tapi ini 2. Nah, kalau menjumlah seperti itu, otomatis yang di tengah ini mesti 1. Otomatis masih 1 yang di tengah itu, nggak usah dihitung, itu rumusnya gitu triknya. Nah, yang di pinggir ini misalkan ditanya berapa I1 dan I2 nya mesti separuhnya tengah. Kalau ini 1, maka I1 nya mesti setengah, I2 nya mesti setengah. Kita buktikan ya, kita buktikan. Misal saja, ini kemudian kita lanjut. Misal ya, saya kepengen misalkan mencari berapa I1 harus setengah ya, maka I1 mencari I1 caranya sembarang, mau pakai mana saja boleh gitu ya. Misalkan saya pakai yang ini kan, I3-nya sudah ada kan. Nah, jadi 4 ya, I1 bukan begini ya, I1 berapa, itu dari sini 4 ya sama dengan 4 I1 ditambah 2 I3. Jadi 4 sama dengan 4 I1 ditambah tadi I3 nya adalah 1, maka 2 kali 1 2. Maka ini pindah ke sana jadi min ya. 4 dikurangi 2 tinggal 2 sama dengan 4I1. Jadi I1 sama dengan 2 dibagi 4 setengah. Nah, jadi begini ya. Sama I2 juga akan setengah. Anak-anak, ternyata satu soal sudah mencapai 19 menit ya. Sehingga rencana saya mau saya tambahi yang tadi ya, SBMPTN kayaknya tidak cukup waktunya, terlalu panjang. Sehingga untuk bahasan dual loop cukup ini aja, dicermati. Nanti kalau ada kesempatan akan saya bahas yang tipe-tipe yang kelasnya lebih sulit dari ini, yakni yang berkaitan dengan SBMPTN. Mungkin demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.